Halo teman-teman mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo, selamat datang di pembelajaran kita tentang manajemen risiko proyek. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendalami bagaimana mengidentifikasi risiko serta mengelolanya dalam proyek pengembangan sistem informasi, terutama dalam konteks proyek software yang sering kita jumpai di dunia TI. Identifikasi risiko adalah usaha sistematis untuk menentukan ancaman terhadap rencana proyek, mulai dari jadwal yang telah diperkirakan, pemuatan sumber daya, dan hal-hal lain yang bisa mengganggu jalannya proyek. Bayangkan, misalnya, kalian sedang merencanakan sebuah aplikasi untuk mendukung kegiatan perkuliahan atau pengelolaan UKM di Gorontalo. Tanpa identifikasi risiko yang tepat, jadwal bisa meleset, dan biaya pun bisa meningkat. Seperti yang pernah disampaikan oleh Tom Gill, bila Anda tidak aktif menyerang risiko, maka mereka akan aktif menyerang Anda. Artinya dengan kesiapan dan penanganan dini, kita dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi. Mari kita bahas beberapa jenis risiko yang sering ditemui dalam proyek software. Risiko proyek. Risiko proyek mengancam keseluruhan rencana proyek. Misalnya, kompleksitas dan ukuran proyek yang besar dapat menyebabkan keterlambatan penyelesaian dan biaya yang membengkak. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, hal ini bisa diibaratkan seperti ketika sebuah acara kampus terhambat karena perencanaan yang kurang matang, sehingga segala sesuatu menjadi tidak sinkron. Risiko teknis berkaitan dengan kualitas dan ketepatan waktu software yang dihasilkan. Dalam pengembangan aplikasi, seringkali kita menemui tantangan teknis seperti integrasi sistem yang rumit atau bug yang muncul secara tiba-tiba. Hal ini serupa dengan ketika jaringan internet di kampus mengalami gangguan, yang tentunya dapat menghambat proses belajar mengajar. Risiko bisnis mengancam produk yang akan dibangun dan bisa membahayakan kelangsungan proyek. Ada beberapa kandidat risiko bisnis, di antaranya, pertama, risiko pasar, di mana produk tidak memenuhi kebutuhan pasar. Kedua, risiko strategi, ketika produk sudah tidak relevan lagi. Ketiga, risiko pemasaran, jika produk tidak dipahami dengan baik oleh target pengguna. Keempat, risiko manajemen, yang terjadi ketika dukungan terhadap proyek mulai berkurang. Dan terakhir, risiko biaya, yaitu ketika komitmen anggaran mulai melemah. Untuk mengidentifikasi risiko secara lebih detail, kita menggunakan checklist item risiko. Item-item tersebut mencakup 1. Ukuran produk, mempertimbangkan risiko terkait skala software yang akan dibangun. 2. Pengaruh bisnis, menilai dampak dari batasan yang ditetapkan oleh manajemen atau pasar. 3. Karakteristik pelanggan, mengkaji risiko berdasarkan kecerdasan dan kemampuan komunikasi antara pelanggan dan pengembang. 4. Definisi proses, mengevaluasi seberapa jelas proses software telah didefinisikan dan diikuti. 5. Lingkungan pengembangan, memperhatikan keberadaan dan kualitas peralatan yang digunakan. 6. Teknologi yang dibangun, mengukur risiko dari kompleksitas dan kebaruan teknologi yang diterapkan. 7. Ukuran dan pengalaman staf, mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman tim pengembang. Selanjutnya, kita beralih ke strategi untuk menangani risiko. Strategi yang efektif mencakup menghindari risiko dengan merancang rencana yang matang sejak awal. Monitoring risiko, secara terus-menerus untuk mendeteksi adanya penyimpangan sejak dini. Manajemen risiko, dan perencanaan kemungkinan, selalu memiliki rencana cadangan apabila risiko terjadi. Dalam praktiknya, banyak tim software cenderung mengadopsi strategi reaktif, yaitu menanggapi risiko setelah terjadi. Namun, strategi yang lebih ideal adalah strategi proaktif. Dengan memulai penanganan risiko bahkan sebelum pekerjaan teknis dimulai, kita dapat mengantisipasi potensi masalah, sehingga dampaknya bisa diminimalisir. Coba bayangkan, misalnya, ketika kalian bekerja dalam proyek pembuatan website untuk komunitas mahasiswa atau UKM di Gorontalo. Dalam situasi ini, kalian harus mengidentifikasi setiap potensi risiko, mulai dari keterlambatan pengumpulan konten, kendala teknis pada server, hingga respon pasar yang tidak sesuai ekspektasi. Dengan menggunakan checklist risiko, tim dapat mengevaluasi berbagai aspek, mulai dari ukuran produk, definisi proses, hingga kualitas infrastruktur. Kemudian, dengan menerapkan strategi proaktif,
kalian dapat menyusun rencana alternatif seperti penyediaan backup system atau dukungan teknis ekstra, sehingga jika terjadi gangguan, proyek tetap berjalan dengan lancar. Dalam kehidupan sehari-hari di kampus, kalian juga bisa menemukan contoh nyata dari manajemen risiko. Misalnya, ketika menggunakan fasilitas laboratorium TI, kalian harus memastikan bahwa peralatan yang digunakan dalam kondisi baik dan adanya rencana darurat jika terjadi kerusakan. Sikap proaktif ini sangat penting, tidak hanya dalam proyek pengembangan software, tetapi juga dalam menghadapi berbagai tantangan di lingkungan akademik. Secara keseluruhan, manajemen risiko proyek bukan hanya soal mengidentifikasi dan mengelompokkan risiko, melainkan juga tentang membangun budaya kesiapan dan antisipasi. Kemampuan untuk mengelola risiko dengan efektif merupakan salah satu nilai tambah di dunia kerja, terutama di bidang TI. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko, kalian tidak hanya meminimalisir kerugian, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Semangat terus dalam belajar dan berinovasi, teman-teman! Semoga materi tentang manajemen risiko proyek ini dapat membantu kalian dalam menyelesaikan proyek-proyek di masa depan, baik di lingkungan kampus maupun dalam dunia profesional. Teruslah berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi setiap tantangan yang datang.